Kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah, bersama-sama kita dikumpulkan kembali di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan kita melaksanakan satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati-hati kita semua. Dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah sekelompok kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, yang mereka lakukan adalah membacakan firman Allah, kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan pula mereka mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka satu di antara keistimewaan mereka yang duduk di majelis ilmu, duduk di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum, membaca ayat-ayat Allah dan kemudian mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka
akan diberikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Ghasyiyatuhumur rahmah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Sehingga di kesempatan yang mulia ini, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan rahmatnya, menaungi kita dengan rahmat Allah, kasih sayangnya, maka sempatkan ibu-ibu di majelis ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita masing-masing. Yang mungkin sedang sakit ya, dan dipaksakan hadir pada pagi hari ini, angkat kedua tangan ibu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Hati dan pikiran ibu mungkin lagi galau ya, hari ini lagi galau ibu, dagangannya belum laris. Kemudian menghadapi akhir tahun ya, bukannya senang akhir tahun ibu, mau ada bonusan, tapi ternyata bonus itu sudah dibagi-bagi untuk cicilan A, cicilan B, cicilan C, cicilan D. Habis Ustaz, pusing, belum menerima sudah pusing. Atau urusan-urusan yang lain ibu-ibu semua yang mungkin ya tidak bisa disebutkan satu-satu, dan tentu permasalahan kita masing-masing berbeda. Ibu ketemu teman, raut muka ibu senyum, namun kalau sudah balik ke rumah cemberut lagi, karena mungkin ingat dengan permasalahannya yang begitu pelik. Maka sekali lagi ibu-ibu semua, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya zat yang maha ya, Al-Qadir, maha mampu. Maka sekali lagi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini. Beri kesempatan ibu-ibu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu permintaan kita adalah yang pertama, agar kita diberikan istiqomah dalam agamanya ibu ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, lagi senangkah, lagi galaukah, agar Allah Subhanahu wa taala selalu mengilhami, menancapkan iman di dada-dada kita. Jangan sampai dikarenakan kita memiliki masalah yang mungkin ya besar, kita langsung keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah. Sekali lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu semua tentang permasalahan-permasalahan kita, insya Allah dengan keyakinan penuh Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Wa hafathumul malaikah. Yang ketiga adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut dikitari ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus para malaikatnya untuk duduk bersama mereka. Subhanallah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan demikian pula nama-nama mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu dipamerkan di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 dari keutamaan ini akan kita dapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di pagi yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan bersama-sama kajian kita yang alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala
karena kita masih diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Karena di hari ini atau di zaman ini, akhir-akhir ini, banyak dari sekian kaum muslimin yang justru ya, faliyudzubillah, jauh dari majelis ilmu. Karena mungkin sudah terbiasa. Hampir 2 tahun Ibu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian untuk kita semua orang-orang yang beriman dengan tidak adanya aktivitas kajian offline ya. Jadi Ibu jadi mengenal ada online, ada offline. Kemarin 2 tahun kurang lebih kita diadakan kajian online ya, kajian yang jarak jauh, pakai Zoom, streaming, YouTube, Facebook, dan seterusnya. Itu ahli IT yang tahu. Namun dengan cara itu pula banyak juga yang meninggalkannya. Betul tidak Ibu? Alasannya apa? Waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Ya. Atau mungkin tidak ada kuota. Karena memang online itu harus pakai data, ya, kuota. Begitu juga mungkin Ibu pas kajian online itu bergantian HP-nya bersama putra-putrinya. Ya, gantian. Subhanallah. Memang zaman itu bisa berubah, dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Ibu dilarang menggunakan handphone ketika berkendaraan. Dulu Ibu ya. Sekarang orang yang berkendaraan itu justru wajib pakai HP. Ya minimal buat Google Map. Ya kan Bu ya? Lagi nyetir tuh sampai Masya Allah ya. Itu kan kebalik. Dilarang, justru sekarang dilanggar. Itu juga kita masih punya alasan, 1000 alasan. Makanya online pun tidak sempat mengaji dengan berbagai alasan. Jika alasan itu mungkin syar'i, muskilah, tidak apa-apa. Namun ternyata alasan-alasan yang banyak dikeluarkan oleh sebagian kaum muslimin itu alasan yang tidak syar'i. Sehingga ya, ini waktu lama loh Ibu semua, 2 tahun kurang lebih itu tidak pernah menghadiri majelis ilmu, hati menjadi kering. Pikiran bukan terfokus kepada kajian. Kemarin fokus kepada kebutuhan, kekhawatiran, bagaimana ya ingin mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Semakin kering, semakin hari semakin kering, semakin hari semakin kering. Walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di beberapa tempat sudah mulai kajian offline, langsung tatap muka. Namun dikarenakan sudah terbiasa tidak pernah berangkat, yang online aja sambil selonjoran bisa, itu tidak dilakukan. Bisa Ibu ya? Kalau online kan Ibu bisa selonjoran, tiduran, itu juga ditinggalkan. Apalagi yang harus jam segini Ibu harus mandi dulu, nyiapin apa, kemudian datang, kalau memang jaraknya jauh lumayan harus pakai motor atau kendaraan, memerlukan tenaga, waktu, begitu juga materi mungkin. Karena sudah ditinggalkan begitu lama, kering. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu tidak berpengaruh buat kita semua ya, terutama ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti dengan kebaikan yang berlimpah.
Baik ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di hari ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sudah rutin ya. Yakni kita akan melanjutkan bab ke-20. Benar Ibu ya? Yakni bab mengenai majaa minat taghlidh fi man abadallahu inda qabri rajulun salihun fa kaifa idza abdahu. Kalau di buku terjemahan yang ada di depan Ibu, yakni diterjemahkan sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nih Bu ya. Jadi segala sesuatu ketika ada judulnya, Ibu teliti judulnya. Biasanya judul itu mengindikasikan atau mungkin menjadi gambaran materi apa yang akan kita bahas insya Allah di pagi hari ini. Sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Namun dilakukan di samping kuburan orang-orang yang soleh. Sikap keras Nabi SAW terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dilakukan di sisi kuburan, tapi kuburannya kuburan orang yang soleh. Diperingatkan oleh Nabi SAW dengan peringatan yang keras. Insya Allah kita akan baca dari dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Maka bagaimana lanjutannya nih? Fa kaifa idza abadahu. Maka bagaimana jika orang soleh itu disembah? Ada gambaran Ibu? Singkatnya, orang yang beribadah dan ibadahnya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah kepada selainnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebutkan ibadah-ibadah apa yang biasa dilakukan di sisi kuburan. Beribadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dilakukan oleh seseorang, dilakukan di samping kuburan orang soleh saja, itu ditahdzir. Nah, ditahdzir bahasa Arab Ibu ya. Diperingatkan keras oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi. Bagaimana lagi jika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka beribadah justru kepada kuburan tersebut. Maka tentu ini lebih akan diperingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu judulnya. Mudah-mudahan ada gambaran Ibu ya. Fi sahih, mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan banyak dalil di sini ya. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna Ummu Salamah dzakarat, bahwa Ummu Salamah menyebutkan atau menceritakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanisah ro'atha, yakni menceritakan tentang gereja ya, tentang gereja atau tempat ibadahnya orang Nasrani bi ardil Habasyah, yang bertempat di mana? Negeri Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya. Wa ma fiha minas suwar, yang di gereja tersebut itu banyak patung-patung atau gambar-gambar. Suwar itu jamak dari surah ya.
Ya, di sini mungkin gambar, bisa juga berupa patung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulu, ulaika idza mata fihimur rajulu as-salihu awil abdu salihu banau ala qabrihi masjidan. Kemudian dengan apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi SAW, dengan apa yang dilihat, yaitu sebuah gereja yang ada di Habasyah, yang di dalamnya ada apa namanya, rupaka itu ya tadi gambar-gambar atau patung-patung yang ada di dalam gereja tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ulaika, mereka itu, idza mata fihimur rajulu salihu awil abdu salih, mereka itu di kalangan mereka jika ada orang-orang soleh atau laki-laki soleh di antara mereka itu wafat, meninggal, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka menjadikan kuburannya itu sebagai tempat ibadah. Masjid itu dimaknai tempat ibadah. Masjid itu artinya apa, Ibu? Isim makan, nama tempat untuk sujud. Betul, Ibu? Maka masjid itu sebenarnya lebih umum dibanding dengan musola. Musola sama masjid gedean mana? Gedean mana? Masjid di Indonesia. Di Indonesia. Justru sebenarnya yang lebih luas adalah musola. Bener nggak, Bu? Iya. Musola itu, maaf, Masya Allah, yang lebih besar itu masjid sebenarnya. Musola itu kecil. Bener nggak, Bu? Musola, tempat untuk sholat. Maaf, musola itu lebih besar dari masjid. Maaf ya. Jadi musola itu kan di tempat untuk sholat, dimanapun bisa sholat. Maka tempat lapangan itu juga disebut dengan musola, Ibu ya. Lapangan itu juga disebut dengan musola. Atau masjid itu bentuknya seperti ini. Ya, jika ada di antara mereka orang-orang soleh itu meninggal, hamba soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidan, maka Nabi menyebutkan mereka itu menjadikan kuburan-kuburan orang soleh tersebut itu dijadikan tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Di sana itu, ya, di tempat ibadah tersebut itu dibuatkan tadi rupaka. Loh, bahasa ini rupaka, Ibu ya. Rupaka itu tadi gambar-gambar atau patung-patung diletakkan di sana. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, ini poin pembahasan kita di sini, Ibu semua. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk atau sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Dan kemudian yang kedua, di dalamnya diletakkan suwar, ya, gambar-gambar atau patung-patung yang menunjukkan gambar mereka orang-orang soleh tersebut. Fahaulai jama'u bainal fitnatain. Maka dengan ini Nabi SAW menghukumi ibu-ibu semua sebagai orang yang, sebagai makhluk yang paling jelek, sejelek-jelek makhluk, karena mereka melakukan dua hal yang menjadi apa namanya, fitnah bagi mereka itu. Kenapa Nabi SAW mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah? Mereka itu
adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan dua hal. Fitnatil kubur, yakni mereka jadi fitnah memuja kuburan dengan membangun masjid-masjid atau tempat ibadah di atasnya. Ini yang pertama. Wa fitnatit tamathil, dan yang kedua adalah dengan cara membuat tamafil, permisalan, maksudnya suar tadi, menjadikan patung, berhala, gambar di tempat ibadah mereka. Jadi ini jadi poin pembahasan kita di pagi yang mulia ini, ibu semua. Jadi mereka dikatakan oleh Nabi SAW adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dua hal. Jadi yang pertama adalah menjadikan kuburan-kuburan mereka itu jadi tempat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat rupaka-rupaka atau membuat patung-patung atau membuat gambar-gambar di tempat ibadahnya itu. Nah, dari sini ibu semua rahimani wa rahimakumullah, jika dua hal ini dilakukan oleh kaum muslimin, pada zaman ini lebih khusus, maka jangan sampai kita pun disebut juga sebagai syirarul khalqi indallah, sebagai orang yang buruk, paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan lirih buat ibu-ibu, adakah kaum muslimin pada hari ini yang menjadikan atau melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh mereka? Jawab dalam hati, Bu, ya. Enggak ada. Ada enggak, Bu? Maujud fi hadzal zaman. Ada pada hari ini ibu semua rahimani wa rahimakumullah yang menjadikan kuburan-kuburan guru-guru mereka, kuburan-kuburan orang-orang yang mereka anggap soleh. Nah, apalagi ini dianggap soleh, belum tentu soleh kalau dianggap soleh. Ya, dianggap soleh itu belum tentu soleh. Kalau dianggap soleh berarti kan mereka yang menganggap saja. Ya, maka kadang-kadang gini, Bu, ibu kalau ada orang meninggal ya, secara zahir kita lihat, ya, dia nggak pernah sholat, ya, dia nggak pernah puasa, tapi dia mungkin baik sama ibu, sering traktir, sering jalan bareng, sering bantu Bu, ya, bantu mungkin sekedarnya apa yang ibu butuhkan. Ketika dia meninggal, ibu bersaksi, demi Allah saya bersaksi dia orang baik, katanya. Ya, baik menurut ibu. Menurut ibu, dan ini yang terjadi. Saya bersaksi dia orang baik. Jadi kalau kita teliti, sholat ditinggalin, puasa enggak, hal-hal yang wajib justru ditinggalin. Ada pada zaman ini ibu semua, ya. Kemudian dalil yang kedua, walahuma, dari keduanya, maksudnya dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, keduanya dalam sahihnya itu meriwayatkan anha radhiyallahu anha, dari Aisyah juga, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, qalat, beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu detik-detik diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah membaca kisah detik-detik Nabi SAW meninggal? Tapi yang sahih, ya, yang sahih. Karena banyak riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang tidak sahih. Mulai dari mungkin 2 minggu sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah beliau SAW itu meninggal karena
sakit. Betul Ibu? Karena sakit. Dan sakitnya itu para ulama menyebutkan diantaranya adalah diakibatkan karena apa? Racun yang dibubuhkan oleh orang Yahudi perempuannya. Ketika Nabi SAW diberikan hadiah oleh orang Yahudi dengan apa? Hadiah kambing. Pernah cerita di sini Bu ya. Mudah-mudahan diingatkan kembali. Kemudian orang Yahudi ini tahu bahwa Nabi SAW itu suka dengan paha depan kanan, maka disuntikkanlah racun di paha kanan itu dan diberikan kepada Nabi SAW. Jadi makan oleh beliau dan kemudian para sahabat yang lain. Ketika Nabi SAW memakannya, bahkan sekali sudah ditelan ke dalam ke perut, ya, baru beliau dikabarkan bahwa orang Yahudi ini telah meracuni daging itu. Maka Nabi SAW itu menyuruh atau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak melanjutkan makannya. Namun Nabi SAW sudah terlanjur makan, dan racun itu ternyata tidak bereaksi pada waktu itu juga. Racun itu bereaksi setelah beberapa lama kemudian. Masya Allah. Jadi masalah tentang keduniaan Ibu itu ternyata zaman dulu pun sudah mulai canggih. Sudah canggih Bu ya. Makanya maaf ketika Ibu dulu atau sekarang dah Ibu mendengar zaman masyarakat Nabi SAW itu masyarakat apa? Ibu jawab masyarakat jahiliyah. Tapi pertanyaannya, masyarakat jahiliyah yang artinya zaman apa? Kebodohan. Itu kebodohan dalam bidang apa? Beda bidang apa Ibu? Dalam bidang uluhiyah maksudnya. Bukan masalah dunia, bukan Ibu. Bukan masalah dunia. Ya walaupun dulu belum ada pesawat, belum ada motor, mobil. Tapi pada zamannya, ibu-ibu semua ya, pada zamannya itu ada yang hebat. Unta merah yang harga satunya berapa? 1 ekor unta merah waktu itu, karena misalkan ya dihadiahi 10 unta merah. Ya unta doang. Jangan bilang seperti itu. Pada zamannya unta satu itu, misalkan kita katakan 100 juta, nah kalau 10 1 M. Maka zaman jahiliyah dimaksud ini bukan zaman jahiliyah masalah keduniaan, bukan Ibu, tapi masalah din, masalah uluhiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan zaman Nabi, ibu semua. Saya kemarin dapat share ya. Tahun 1975 pun ibu ya, ibu mengalami ya. Itu ada sharean itu biaya umroh itu biayanya 499.00 rupiah. Jadi berapa Ibu? 499.000 rupiah. Hah? 499.500.000 dah. Ya, kata yang ini mah bisa bolak-balik saya Ustaz sekarang mah gitu ya. Tapi maaf Ibu ya, Ibu pada zaman itu 75, tahun 75 barang sebelumnya, uang segitu tuh gede apa kecil? Masya Allah. Kemarin ada yang ngomong, ya saya ngobrol di sana itu, dulu Ustadz emas 1 kilo 1.500. 1.000? Kalau beli 500.000? Ayo. Oh iya ya. Makanya Ibu jangan sampai bilang gitu. Subhanallah Ibu ya. Saya sampai segitunya Ibu, detail. Iya nih, saya share ke alumni jamaah saya Ibu ya. Wah boleh Ustaz. Ya udah kembali ke tahun 75. Subhanallah ya. Tuh 500.000 Ibu. 500.000 baju Ibu itu sekarang. Bener nggak? Bahkan nggak dapat Ibu. Ya, baju Ibu bisa 750.000. Sepeda Ibu, ayo Bu, berapa sepeda Ibu? 12 juta Ustaz. Ada 4 lagi.
Masya Allah. Artinya saya kembali ke sini, ketika dulu racunnya yang dibubuhkan oleh orang Yahudi ini tidak langsung bereaksi pada waktu itu juga, dikira racunnya racun yang hebat, bener ya Bu? Pada zaman dulu pun ternyata sudah ada kecanggihan masalah dunia, maka memang benar Nabi SAW mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian itu kalau masalah dunia lebih mengetahui, gitu Bu. Terserah, masalah ini inovasi silakan. Nah, itu tadi kajian aja gampang. Dulu mah Ibu kalau kajian sebelum lockdown ya, sebelum ada pandemi, itu Ibu kajian sampai ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, udah disiapin pakai mobil. Kemarin diganti dengan duduk manis di rumah, gak mau. Baik, beliau sallallahu alaihi wasallam itu diracuni oleh seorang Yahudi. Nah, ada ceritanya, dan kemudian meninggal di pangkuan siapa? Iyo, di pangkuan siapa? Bingung kan? Karena ada cerita di pangkuan Fatimah, bener gak? Di pangkuan Fatimah ada cerita, maksudnya bener gak itu? Baca lagi nanti Bu ya. Iya. Karena ada itu versi YouTube gitu ya. Saya sampai nangis Ustadz. Nangis kenapa? Itu pas cerita tentang detik-detik Nabi. Antum Ibu nangis karena ceritanya apa karena musiknya? Musiknya. Karena musiknya sedih kata Ibu ya. Bukan. Kalau itu Ibu belum ini nih, belum merasuk dalam hati. Tapi kalau Ibu mendengarkan cerita yang sahih, kemudian Ibu subhanallah terbayang ya sampai ke sana, seolah-olah saya itu ya, kita itu ikut ya di pada zaman Nabi SAW itu subhanallah datang dari keimanan. Makanya hati-hati Ibu ya, ketika Ibu dengerin sesuatu yang ada nada-nada sedih, Ibu nangis, tanyain Ibu nangis kenapa? Karena musiknya atau karena ceritanya gitu ya. Dan itu kebanyakan karena lagunya yang sendu Ibu ya. Baik, jadi ketika Nabi SAW ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Jadi sedikit lanjutan dari cerita tadi, bahwa Nabi SAW itu dengan sakitnya itu Ibu semua, itu mengalami demam yang sangat hebat. Nabi SAW ketika meninggal, itu sampai mengalami panas yang begitu dahsyat, Ibu. Mengalami demam yang sangat tinggi. Bahkan sangat dikhawatirkan oleh istri beliau, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, Aisyah. Karena memang Nabi SAW itu meninggal di kamarnya siapa? Aisyah. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Badannya begitu panas. Maka yang bercerita Aisyah ini, yang karena memang beliau yang menemani. Jadi cerita tentang di pangkuan Fatimah itu tidak betul. Ya memang di sana ada Fatimah datang. Sampai apa? Yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika Nabi SAW itu, pas ketika detik-detik kematian beliau SAW itu beliau menutupkan selimutnya ke muka beliau. Fa idza tamma biha kasyafaha. Maka ketika beliau merasa igtamma, kesusahan untuk bernapas, kasyafaha, beliau membuka kembali. Beliau membuka kembali, jadi ditutupkan ke wajah. Faqala wa huwa kadzalik. Maka ketika dalam keadaan tersebut Nabi SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat, semoga laknat terlimpah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa?
Nabi SAW begitu tegas mengatakan dalam keadaan yang darurat seperti itu. Bahkan mungkin kalau kita pernah melihat orang-orang yang sekarat, orang-orang yang detik-detik menjelang kematian, mereka nggak sampai mengingat seperti itu. Ingatnya apa, Ibu? Warisan. Itu tanah buat kamu, tanah buat kamu. Wasiat, ibah. Nabi SAW ketika di keadaan yang demikian ini, ibu semua, itu masih menyampaikan nasihat buat kita. Dan tentunya ibu semua, ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini, sedangkan yang ketika beliau SAW menyampaikan hal ini itu dalam keadaan yang kondisi yang super darurat, maka tentu ibu tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan hal tersebut dalam keadaan beliau itu detik-detik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hal yang akan disampaikan itu hal yang sangat penting, hal yang sangat muhim, yang sangat urgent. Apa yang yang disampaikan oleh Nabi SAW? La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Semoga laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka? Sampai Nabi SAW mendoakan laknat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masjid, dijadikan sebagai tempat ibadah. Subhanallah, kerasnya Nabi SAW, peringatan Nabi SAW begitu keras dalam hal ini, ibu semua. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga terlimpah atau ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi dan mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Hal ini ibu semua, Rasulullah SAW begitu keras mengingatkan akan perbuatan mereka agar dijauhi oleh kita. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa semoga dilaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu dijadikan sebagai kuburan. Artinya ibu-ibu semua, yuhadziru Nabi SAW. Nabi SAW itu memperingatkan begitu kerasnya buat kita. Masona'u, dengan apa yang mereka lakukan agar dijauhi oleh kita, agar dijauhi oleh para sahabat, oleh umatnya sampai dengan kita, agar dijauhi. Jangan jadikan kuburan-kuburan para nabi, jangan jadikan kuburan-kuburan orang yang soleh itu sebagai masjid, karena jika yang terjadi demikian itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat itu artinya apa? Kutuk. Benar gak, Bu? Kalau bahasa ibu apa? Kutuk. Laknat itu artinya ba'idu an rahmatillah. Ba'idu an rahmatillah, jauh dari kasih sayang Allah. Itu artinya laknat. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Kalau tidak dengan alasan tadi, ibu-ibu semua, bahwa ternyata Nabi SAW melarang kuburan-kuburan nabi-nabi, kuburan orang-orang soleh itu dijadikan masjid, karena ini diancam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan alasan ini, ibu semua, walaula dzalika ubriza qabruhu, maka Nabi SAW akan menampakkan
kuburan beliau. Maksudnya beliau akan dikuburkan di luar sana bersama para sahabatnya yang lain di makam Baqi' misalkan. Di makam Baqi'. Makam Baqi' itu sebelahnya Masjid An-Nabawi. Ya, Masjid An-Nabawi. Ghaira annahu husyiya an yuttakhadha masjidan. Karena beliau khawatir kuburan beliau itu akan dijadikan seperti ibadah, dijadikan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Wali Muslim, begitu juga dari riwayat Imam Muslim an Jundab ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsi wa huwa yaqul. Saya mendengar dari Rasulullah SAW ketika beliau 5 hari sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sahabat Jundab bin Abdullah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallam an yamut bi khams wa huwa yaqul, mendengar sabda Nabi sallam 5 hari sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, mewafatkan beliau. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallam? Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku mempunyai khalil. Ya, bahwa aku memiliki khalil. Khalil itu artinya apa? Sahabat, kekasih. Kekasih yang sangat dekat, khalil. Ya, sahabat karib. Minkum, dari kalian. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Dan sungguh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku, kata Nabi sallam, itu khalil. Ya, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai kekasih mulia. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan. Jika aku, ya kata Nabi sallam, jika seandainya aku diperintahkan atau ya menjadikan seorang khalil dari kalian, sungguh akan saya jadikan Abu Bakar itu sebagai khalil bagiku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Kemudian Nabi sallam menyebutkan, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu menjadikan kuburan-kuburan anbiya'ihim, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajidah, menjadikan tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka Nabi sallam memperingatkan, ala, ingatlah, fala tattakhidul qubur masajid, maka janganlah dari kalian itu menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sesungguhnya saya itu melarang kalian untuk berbuat yang demikian itu. Dengan jelas ibu-ibu semua, dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari riwayat dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya, itu dengan jelas Nabi sallallahu mengatakan, fa inni anhaakum an dzalik, dan sesungguhnya saya itu memerintahkan atau melarang buat kalian, yang melarang untuk meninggalkannya atau melarang untuk kalian dari perbuatan yang demikian itu, yaitu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi, ya, dan menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu dijadikan seperti dijadikan
tempat ibadah atau masjid. Faqad naha anhu fi akhir hayatih. Dan Rasulullah SAW ini sebutkan atau melarang hal ini ketika detik-detik beliau itu di akhir hidupnya di dunia ini. Kemudian beliau SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, melaknat orang-orang yang melakukan demikian itu. Dengan cara apa? Menjadikan masjid di kuburan itu, menjadikan tempat ibadah di kuburan itu, maksudnya apa, Ibu? Menjadikan tempat ibadah. Wassalatu indaha min dzalik. Termasuk ya, di sini nanti kita sebutkan insyaallah. Ya, ini ibadah-ibadah yang sering dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, ya, berlebihan kepada orang-orang yang saleh. Dan ini pembahasan di bab sebelumnya, Ibu ya. Ini mengenai bahaya ghulu. Bahkan disebutkan di bab sebelumnya adalah hal yang bisa menggelincirkan, ya, menjadikan kekufuran bagi orang-orang, atau bahkan mengeluarkan, ya, yakhrujun an millati an millah, bisa mengeluarkan dari agamanya. Itu adalah sifat ghulu terhadap orang-orang saleh. Orang-orang saleh diantaranya Nabi SAW, ya, orang-orang saleh diantaranya para nabi. Banyak orang yang paling saleh adalah para nabi, Bu ya, rasul, para nabi dan rasul. Maka jangan jadikan. Maka di pertemuan sebelumnya biasanya orang-orang yang ghulu, nah ini biasanya ada orang yang mengatakan, oh saya nggak ghulu. Ya, bentuk-bentuk ghulu terhadap orang soleh itu diantaranya adalah ketika mereka berlebihan. Nah ini bentuk-bentuk ghulu ya. Sepertinya kemarin belum sempat disampaikan, Bu ya. Yani yang pertama bentuk ghulu kepada orang yang soleh, yang ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ghulu, yani berlebihan dalam memuji orang-orang soleh, ya, berlebihan dalam memuji orang-orang yang soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum sufi atau ya kelompok sufi. Ketika mereka berlebih-lebihan memuji gurunya, berlebih-lebihan memuji syekhnya, sampai-sampai ibu semua ghulu mereka, sikap berlebihan mereka kepada guru-gurunya itu sampai menjadikan atau mengantarkan kepada syirkul akbar, sampai derajat syirkul akbar. Bahkan sampai dalam tahapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah. Ibu masih ingat tentang tauhid rububiyah? Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Menciptakan, mengatur dan menguasai. Ya. Coba kalau saya tanya, siapa yang menciptakan langit bumi ini? Allah. Siapa yang mengatur langit bumi ini? Allah. Siapa yang menguasai dunia seisinya ini? Allah. Adapun tafsilnya Ibu ya, tafsilnya. Misalkan gini, siapa yang menumbuhkan pohon ini? Allah. Ibu yakin Allah yang menumbuhkan? Allah. Terus misalkan siapa yang misalkan ada gunung, kemudian sekarang udah jadi gunung lagi, udah jadi dataran rendah atau dataran yang ya tidak seperti gunung. Kita katakan siapa yang menghancurkan gunung ini? Allah. Siapa yang menguasai gunung ini? Allah.
Namun di sebagian orang-orang sufi itu justru mereka kadang-kadang menjadikan selain Allah itu tandingan. Ya, syekhnya bisa terbang, bisa terbang. Kalau terbang disebut naik pesawat nggak apa-apa ibu ya. Terbang, ya, terbang ya, apa, Superman. Kemudian yang menahan hujan, ya, menahan hujan itu syekh saya. Tuh, udah sampai segitu kan? Otomatis ini namanya ranahnya adalah masalah rububiyah. Yang menurunkan dan yang menahan hujan itu siapa? Allah. Tapi dia mengatakan syekh saya. Dan mungkin mengatakan atau berkeyakinan memiliki syekhnya itu memiliki kemampuan-kemampuan yang lain, yang kemampuan-kemampuan tersebut itu adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai demikian ibu semua. Mereka berkeyakinan bahwa sebagian wali atau syekh mereka itu memiliki wewenang mengatur alam semesta ini. Ya, mereka mendengar, mereka mengatakan gini, katanya syekhnya atau walinya itu mendengar ketika dipanggil dari tempat yang jauh. Kalau pakai HP mau apa-apa, ibu ya, syekhnya itu pakai HP. Tapi kalau syekhnya nggak bisa ngetik HP juga, bagaimana? Terus ada yang mengatakan bahwa syekhnya ketemu dengan Nabi di kota Madinah. Ada ibu, ya kemarin saya lihat apa nama gambar itu ya di Facebook itu ya. Itu tulisan jelas itu bahwa syekh ini punya kelebihan A B C D E, itu dipajang di pinggir jalan bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi SAW di kota Madinah. Itu karena secara akal juga bagaimana ibu ya? Kalau yang dimaksud dengan ketemu dengan Nabi SAW adalah dia itu maksudnya adalah ziarah ke kuburan beliau, itu benar. Karena tapi belum tentu ketika ada orang yang ke kota Madinah kalau memang tidak berziarah kan gak ketemu. Tapi ini kenapa gitu? Bahasanya itu bertemu dengan Nabi SAW itu di kota Madinah. Kalau yang disebut dengan beliau itu lewat itu ya depan kuburannya Nabi SAW dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad atau salawat ya, ini diajarkan Nabi SAW yang lainnya, karena memang kita dianjurkan ketika melewati ya itu salawat atas Nabi SAW, maka itu mungkin benar yang disebut bertemu itu maksudnya mengunjungi atau berziarah ke kuburan beliau. Tapi kalau ketemu langsung kemudian ngobrol, ini ceritanya jadi cerita apa ibu? Dan anehnya banyak yang percaya. Terus kemudian misalkan syekhnya itu Jumatan di kota Mekah. Nah gimana? Jangan-jangan dia nonton TV, ya bu ya, nonton TV, Jumatan, ngikuti Jumatannya Mekah Al-Mukarramah. Bisa ibu ya? Imam Syekh Sudes Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Tapi lihat jamnya beda ibu, jamnya beda, jamnya beda ibu semua. Banyak klinik-klinik dari mereka, cerita-cerita bohong itu dari mereka, ya. Bahkan di antara mereka juga meyakini wali-wali mereka, syekh-syekh mereka itu bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Menganggap bahwa wali-wali mereka itu mengetahui hal gaib. Ini kan semua ini yang saya sebutkan ini ibu semua, itu semua adalah kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya kalau memang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Seperti misalkan Nabi SAW itu bisa mengetahui ya, mengetahui misalkan pasukan perang itu sudah sampai mana,
Itu juga bukan Nabi SAW itu tahu hal gaib, tapi karena malaikat Jibril alaihissalam itu datang dan memberi tahu. Jangankan yang itu hal yang jauh. Nabi SAW dalam sebuah pembahasan fikih, beliau SAW pernah sholat asar kalau nggak salah ya. Ketika di tengah-tengah sholat, Nabi SAW itu melepas kedua alas kakinya, sendalnya dicopot waktu lagi sholat. Bukan dari pertama, bukan, tapi di tengah-tengah sholat Nabi SAW itu melepas sendalnya. Kemudian ditirukan, diikuti oleh para sahabat. Ya, jadi Nabi SAW melepas sendal, sahabat belakang mengikuti sendal. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian ikut-ikutin saya? Ya kalau sahabat kan ya apa yang dilakukan oleh Nabi diikutin. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepada saya dan mengkabarkan bahwa finali di sendal saya itu ada najis. Tuh Nabi aja nggak tahu yang dipakai, apalagi yang jauh sampai perbatasan sedang diapain. Kecuali Nabi SAW itu diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lah ini orang sekarang kok bisa mengaku tahu? Dari mana? Tanda tanya besar. Pastilah ada yang ngasih tahu. Kalau dulu yang ngasih tahu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril. Kalau sekarang yang ngasih tahu siapa? Malaikat Jibril turun lagi. Masya Allah, emang semulia apa orang ini? Malaikat Jibril sampai turun. Tentunya yang memberitahu adalah syaitan. Syaitan itu teman kita, atau musuh kita. Masya Allah, ibu ujung-ujungnya ke situ. Tapi kenapa kok banyak yang ke situ dan langsung mengetahui gitu? Ketika Nabi SAW nih sedikit buat meyakinkan ibu ya, insya Allah ibu udah yakin ya bahwa Nabi itu tidak mengetahui hal ghaib Nabi ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya itu terjatuh ketika dalam perjalanan perang, saya lupa perang apa ya. Kalung Aisyah radhiyallahu taala itu terjatuh. Kalau Nabi tahu hal gaib, di mana kalung itu kan ya. Bahkan waktu terjatuhnya kalung Aisyah radhiyallahu taala anha itu ada fitnah besar kan ibu? Bener nggak? Ibu pernah dengar cerita ini? Ada fitnah besar bahwa ternyata ya ceritanya, takut saya salah, jadi intinya ada cerita yang ini bahwa ada orang-orang mengatakan bahwa difitnah oleh orang-orang yang munafik lah gitu. Aisyah itu gitu kan. Itu sampai segitunya ibu-ibu semua. Kalau Nabi SAW tahu hal gaib, maka tentu ya kalung gampang kan ibu ya, gampang. Tapi itu sampai dahsyatnya seperti itu ceritanya. Mengetahui hal gaib. Lah ini orang-orang mereka ini menjadikan atau menganggap orang-orang yang saleh di antara mereka, syekh dan wali-wali mereka mengetahui hal gaib. Kan tidak mungkin kecuali ada bantuan syaitan, kecuali bantuan jin. Oh, ibu-ibu semua ya. Ini yang pertama, mereka bentuk ghulu ini sebenarnya tetap masih berhubungan dengan materi ini bu ya. Jadi bentuk ghulu kepada orang soleh itu adalah berlebihan dalam memuji mereka orang soleh. Maka memang maaf ibu ya, kan ada sebuah riwayat. Jadi ketika ibu-ibu itu dipuji di depannya, apa yang ibu lakukan? Hah? Apa petunjuk Nabi SAW ketika dipuji di depan kita, memuji, bahkan memujinya gitu ya ibu ya, melambung ke atas. Masya Allah, ibu orang soleh banget, masya Allah. Itu ya, nggak ada yang nggak dibantu oleh ibu, masya Allah. Puji. Apa yang harus dilakukan ibu? Ambil debu siramin gitu bu ya. Ya ini petunjuk Nabi SAW. Jadi kalau ada yang memuji kalian, fima mana ya? Ambil debu. Aduh, saya muji kamu kok malah disawur gitu kan? Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau beneran ya jangan gede-gede. Masa pakai
otomatis ibu besoknya bukan dipuji lagi. Diapain? Kecuali ibu dipuji di luar. Ibu nggak di situ, tapi ibu dipuji. Oh, ibu ini mah masya Allah mantep. Terus ada yang denger, kemarin ada cerita loh, ibu itu muji-muji kamu. Nah, kalau pujian itu anggaplah itu balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan. Tapi jangan saya. Wah, itu mah itu apalagi dia cerita apa? Ibu nyari itu namanya jadinya. Udah gitu. Biarin aja, udah. Enggak usah cerita gitu. Jangan seperti itu seharusnya, Ibu ya. Jangan apalagi ceritanya. Cerita sama siapa lagi dia? Masya Allah. Saya terkenal berarti ya PT ini. Jangan ya. Memuji ya. Itu boleh-boleh saja dalam hal-hal yang terbiasa. Ya, hal yang mungkin yang memang ada waqi ya, terjadi gitu. Seperti itu. Baik, ini yang pertama Ibu ya, jadi bentuk dari hulu. Kemudian yang kedua, ini masih berhubungan dengan materi pada hari ini. Sikap hulu seseorang, dikatakan hulu adalah membuat gambar atau patung-patung orang soleh tersebut. Ini berlebihan Ibu semua. Jadi misalkan Ibu mengagungkan guru Ibu, mengagumi guru Ibu. Guru ini tahu nggak? Guru ini pertama kali yang menjadikan saya hijrah. Ustadz, boleh nggak saya fotoin? Foto. Ibu foto bareng sama dia, dicetak, tempel. Karena ada yang bertanya, itu siapa Bu? Itu guru saya yang pertama kali memberikan hidayah kepada saya. Jadi saya biar ingat-ingat itu bahaya juga Ibu semua. Itu namanya hulu Ibu. Dan masa Ibu foto sama ustadznya samping-sampingan? Enggak, maksudnya istrinya ada ya. Enggak apa-apa sih gitu. Tapi itu bukan hanya di HP saja ya, di HP atau dicetak, dipakai di album, bukan dipajang. Sebagian ulama membolehkan ketika foto itu di album ya. Foto dicetak di album. Kalau pengen lihat nih, itu aja udah, bukan sampai dipajang-pajang. Nah, kebanyakan orang membuat gambaran, atau gambar itu maksud gambaran itu berupa lukisan atau foto atau patung-patung yang menunjukkan bahwa ini gambar mereka. Bahkan inilah satu di antara sebab awalnya kesyirikan. Kemarin kita sampaikan ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Yani awal dari kesyirikan itu diakibatkan karena apa? Hulu, mereka dibisiki oleh syaitan, Ibu ya, dibisiki oleh syaitan untuk membuat patung yang awalnya itu tujuannya adalah untuk mengingatkan saja Ibu. Itu tadi, ingat tuh guru saya dulu. Generasi yang mengetahui itu bahwa itu dibuat untuk mengingatkan meninggal, setan kan masih ada. Generasi yang akan datang dibisiki setan lagi. Tuh Tuhannya nenek moyangmu. 1, 2, 3 menyembah, akhirnya menyembah. Tuh. Jadi berbahaya Ibu semua ketika kita membuat patung-patung. Sedangkan Ibu hubungannya dengan membuat patung, membuat tulisan, lukisan, ini ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, setiap pelukis itu tempatnya di neraka. Lalu Allah membuat dari setiap gambarnya makhluk yang akan mengazabnya di neraka Jahannam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hati-hati ya Ibu ya, kalau yang suka ngelukis itu usahakan jangan ngelukis yang bernyawa. Orang, hewan. Boleh melukis itu yang bernyawa tadi, tapi dihilangkan yang sesuatu yang bisa menjadikan hidup. Yang menjadikan hidup itu apa? Mata. Bener nggak? Ibu gambar kepala saja,
yang gambar kepala bulatan saja gitu ya, itu bilang ih hidup, bilang begitu? Enggak. Coba kalau kasih mata terus melet gitu. Wih gitu ya, ibu langsung menerjemahkan kan, kok melet sama saya? Oh, kayaknya udah gambaran orang yang gambar tuh kepada saya melet gitu. Yang menjadikan hidup tuh mata. Maka para ulama menjelaskan bahwa kalau gambar hewan, ibu ya, kalau nggak gambar nanti anak saya nggak tahu kucing tuh kayak apa Ustadz gitu ya. Boleh, tapi jangan ada matanya. Terus ini itu apa namanya, halus gitu, halus gak ada apa-apa. Atau dipotong ininya nih, leher antara leher dan badan itu jangan disambung, juga bisa. Karena ancaman bagi orang-orang yang pekerjaannya melukis, yang di sini disebut melukis itu maksudnya melukis masuk hidup, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadab di neraka Jahannam. Yang ketiga ibu, nih bentuk berlebihan terhadap orang-orang soleh, ini sebenarnya masih ada hubungan intinya ya, adalah bertabaruk kepada orang-orang soleh. Bertabaruk dengan orang-orang soleh dengan tabaruk yang salah. Bertabaruk mengalap berkah kepada orang-orang soleh dengan cara yang terlarang. Memang ada cara yang dibolehkan. Kita pernah membahas mengenai bertabaruk Bu ya, masih ingat? Lupa Ustadz, baca lagi ya. Bertabaruk kepada orang soleh maksudnya adalah belajar kepada beliau ya, kemudian ilmu yang disampaikan itu dilaksanakan. Itu namanya mengalap berkah dengan ilmu yang disampaikan oleh orang soleh, itu boleh. Tapi kalau mencari berkah dengan sesuatu yang dilarang, maksudnya orang soleh ini sudah meninggal dan kemudian mencari kebaikannya, nah itu tidak boleh. Ini sudah berlalu ya penjelasannya ya. Tabaruk itu kan artinya, barokah itu artinya apa ibu? Kebaikan yang terus menerus. Al barokah bimana kathratul khair au ziyadatul khair. Yang disebut dengan barokah itu adalah banyaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan yang terus menerus. Maka ketika ibu ingin mendapatkan kebaikan dari orang soleh, caranya yang dibenarkan adalah duduk di majelis ilmunya, dengarkan, dilaksanakan. Itu namanya bertabaruk kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Boleh tidak? Boleh. Ini boleh. Bertabaruk dengan ilmu yang disampaikan. Tapi benar orang soleh ya. Jangan orang yang hanya dianggap soleh. Adapun tabaruk yang berbuah syirik, ya, yang ini dilakukan sebagian kaum muslimin yang belum mengetahui kebenaran, bahkan menjerumuskan mereka dalam syirkul akbar, karena mereka langsung meminta kepada orang-orang soleh, namun orang soleh itu telah meninggal. Ini ibu semua, 3 di antara ya, sekian bentuk hulu terhadap orang-orang soleh. Baik, masih ada waktu Bu ya. Sebenarnya ini baru masuk nih. Yaqulul muallif rahimahullah taala. Ya, syukran. Siap-siap Ibu. Jazakallahu khair. Nah. Baik, nanti Ibu ya. Insyaallah mungkin 5 menit lagi. Yaqulul muallif, yaitu muallif penulis buku ini rahimahullah taala mengatakan bab majaa minat taghrid, ya, bab mengenai ancaman keras fiman abadallahu indal qabri, yaitu ancaman keras bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dilakukan di samping kuburan orang-orang soleh. Hadzal bab babun azimun, kata beliau. Bab ini merupakan bab yang agung,
bab yang serius. Yang dari tadi nggak serius Ibu ya? Ini bab serius Bu. Ya, tadi saya tanyakan Ibu ya, ada nggak orang-orang yang pada hari ini itu menjadikan kuburan itu jadi masjid? Jadi bukan masjid, jadi tempat ibadah gitu. Ada nggak? Ada. Itu kan serius jadinya nih. Karena kalau memang tidak disampaikan, sebenarnya udah sering disampaikan, hanya saja mungkin kekeh dengan pendirian, ya, belum diberikan hidayah. Ya, hadzal bab babu azim. Bab ini merupakan bab yang sangat besar. Wa hakadal abwab allati qablahu abwabu azimah. Demikian juga bab-bab sebelumnya. Itu juga bab yang paling agung juga. Terlebih lagi ini ada hubungan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang satu di antara sebab kekufuran seseorang, ya, atau bahkan mengeluarkan dari milah agama Allah Subhanahu wa taala ini dikarenakan karena hulu kepada orang-orang soleh. Dan di antara bentuk hulu tadi disebutkan memujinya terlebih-lebihan, meminta berkah kepadanya dengan tabaruk yang dilarang. Kemudian yang ketiga tadi apa? Membuat rupaka-rupaka atau membuat gambar-gambar atau patung-patung yang menunjukkan ciri mereka. Itu juga hulu. Ya. Dan ini masih ada hubungannya. Ya. Bahkan bab-bab sebelumnya itu, bab yang sekarang ini, maaf, itu adalah hakikatul amri, ya. Jadi hakikat dari perkara alladzi waqa'a fihi nas, yang terjadi di manusia. Ini banyak Ibu ya. Bab ini tuh banyak dilakukan oleh manusia. Hatta ghayyaru dinahum. Bahkan apa yang mereka lakukan ini itu sampai merubah agama mereka tanpa mereka sadari. Hatta waqa'u fi syirki, sampai ya mereka jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Yaqulu rahimahullah ta'ala, berkata rahimahullah ta'ala, bab ma jaa minat taghlidh, yakni bab bayanu ma jaa minal adillati fi kitabi wa sunnah minat taghlidh fi man abadallahu indal qabri rajulun shalih. Jadi bab ini ibu semua rahimakumullah adalah penjelasan dari Al-Quran maupun Sunnah mengenai peringatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan orang-orang soleh. Ya, lalu bagaimana jika mereka menyembahnya, beribadah kepada Allah saja tidak boleh dilakukan di samping kuburannya, apalagi derajatnya sampai menyembah si kuburan ini, itu lebih ditahdzir lagi, lebih diperingatkan lagi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, di antaranya adalah ka'anna shalla inda qabrihi. Ya, di antaranya ini ada ibu semua, salat menghadap kuburan. Nah, ibu nih, di antara bentuk ibadah yang dilakukan di dekat kuburan orang soleh, itu maksudnya adalah sholat menghadap kuburannya. Au jalasa inda qabrihi yad'ullaha wa yaqra'u hadza munkar. Atau dia duduk di samping kuburannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqra'u, dan membaca zikir-zikir yang lainnya, membaca ayat-ayat yang lainnya di situ. Ini perbuatan mungkar, kata muallif rahimahullah. Fa kaifa idza abadahu wattakhadhu qabrahu ilahan min dunillah. Bagaimana lagi? Ini saja tadi, salat di dekat kuburan atau salat menghadap kuburan, membaca Quran menghadap kuburan, berzikir-zikir di atas kuburan, itu saja ditahdzir oleh Nabi SAW. Fa kaifa idza abadahu wattakhadhu qabri ilahan min dunillah. Bagaimana lagi ketika seseorang itu menjadikan kuburan tersebut itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan perbuatan yang diperingatkan lebih dahsyat lagi. Yakunu at-taghridu asyaddu wa akbar. Hal ini tentu lebih dahsyat lagi ketika
akan diperingatkan. Ya, li'annal fi'lu al-awwal wasilah wa tsani syirkul akbar. Yang dilarang tadi ibadah di samping kuburan atau menghadap kuburan, itu ibadahnya kepada Allah itu ya. Ibu kan sering mengatakan, kan saya menyembah Allah, kan saya berdoa kepada Allah, saya sholat pun untuk Allah. Tapi dilakukan di kuburan orang-orang soleh saja itu dilarang. Apalagi yang tadi menghadap kuburan, kuburannya disembah. Karena yang pertama, larangan yang pertama ibu itu adalah wasilah. Adapun ketika sampai derajat menjadikan kuburan itu sebagai ilah, sebagai sesembahan, maka ini merupakan perbuatan syirkul akbar. Baik, sedikit ibu ya tentang ibadah di dekat kuburan adalah tentang larangan sholat. Ini pembahasannya sedikit panjang tapi nggak apa-apa ya, biar nanti ibu cerah. Ya, yang disebut dengan larangan sholat menghadap kuburan itu seperti apa? Kan ibu pernah mendengar, Ustadz boleh, katanya boleh sholat di kuburan kalau sholat jenazah. Pernah dengar? Pernah dengar nggak bu? Nanti disebutkan di sini ya. Jadi yang pertama ibu semua, bahwa seluruh tempat di muka bumi ini merupakan tempat untuk sholat sebenarnya. Itu asalnya. Jadi pada asalnya seluruh muka bumi ini ada tempat untuk sholat. Jadi ibu mau sholat di rumah, mau sholat di tengah jalan atau di pinggir jalan. Emang ada yang di pinggir jalan? Ada ya, di Mekah Al-Mukarramah ya bu ya. Kalau sholat tuh di pinggir jalan ya. Tuh kenapa nggak ke Masjidil Haram ibu ya? Di jalan tuh pada sholat mereka itu. Masya Allah ya. Atau dimanapun yang tempat-tempat tersebut tentu dibolehkan. Ya, bukan kamar mandi. Kamar mandi boleh Ustadz? Enggak. Boleh kalau darurat. Ya, kata darurat. Tapi itu kan pembahasan lain ibu ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Seluruh bumi kata Nabi SAW itu bisa dijadikan sebagai tempat sholat dan untuk bersuci. Ya, wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fayusalli. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka sholatlah di tempat tersebut. Nah, ini dalilnya ya, bahwa semua tempat itu adalah bisa jadikan tempat sholat. Namun ada tempat-tempat yang terlarang ibu-ibu semua. Jadi hukum asalnya semua tempat itu boleh untuk sholat. Namun ada dalil-dalil yang mengkhususkan tempat ini nggak boleh, tempat ini nggak boleh, tempat ini nggak boleh, seperti itu. Termasuk tadi ya, kamar mandi atau tempat-tempat yang jorok. Ada juga sholat di atas kasur itu nggak boleh, bener nggak? Maksudnya kalau berdiri, ibu sehat, sholatnya di atas kasur, Allahu Akbar. Kecuali ibu lagi ya sakit, itu beda. Pernah ibu sholat di atas kasur lagi sehat gitu? Coba ibu gimana? Pasti ibu nggak seimbang, benar nggak? Itu ini yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, asal dari dilarangnya sholat di atas kasur itu karena ibu jadi goyang-goyang, gak ini sholat kok goyang-goyang. Ya kita kan jangan di kasur makanya, gitu. Tapi lagi banjir Ustadz, nah mungkin darurat itu. Banjir Ustadz, di bawahnya gimana? Gitu ya. Di atas kasur gitu ya. Tapi jangan berjamaah, bisa gitu ya. Atau tempat-tempat yang lain, sebagaimana kemarin tuh tempat misalkan Masjid Diror. Ya, waktu itu kita ceritakan Masjid Diror yang didirikan oleh orang-orang munafik, itu nggak boleh. Nah, termasuk tempat yang dilarang untuk sholat adalah kuburan. Masa sih Ustadz? Nah ini saya juga pengen tahu nih gitu ya. Jangan sampai ini kata Ustadz, enggak, ini kata Nabi SAW ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, al-ardu kullaha masjidun illal maqbarah
wal hamam. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Al-ardu kulluha masjidan. Semua bumi ini adalah masjid, boleh digunakan untuk sholat, illa kecuali al-maqbarah wal hamam, kecuali kuburan dan tempat untuk mandi. Hamam itu untuk mandi ya. Nabi jangan menjelaskan Ibu. Ada dalil-dalil yang mengkhususkan tidak boleh di situ. Demikian juga dari Abu Marsad Al-Ghanawi, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah salat menghadap kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Ini larangan juga. Ibu duduk di atas kuburan main karambol. Ada nggak? Ada. Gitu ya. Enak banget duduk di atas kuburan, gitu. Ya karena disediain sih sama yang ahli waris kuburan itu, dibangun, cakep, keramiknya lah, mahal. Ya tempat duduk jadinya. Yang duduk nggak tahu. Tapi sepertinya banyak yang tahu, Ibu, nggak boleh duduk di atas kuburan itu, nggak sopan ya. Tapi ini termasuk larangan dari Nabi SAW. Nah, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis sahih ya. Janganlah kalian salat menghadap kuburan, janganlah kalian duduk di atasnya. Ini baru segini udah habis waktunya, Ibu. Ini panjang banget kan Ibu ya. Makanya benar kata mu'alif ini adalah ni babun azimun. Babun azimun, ini bab yang sangat urgent. Dan saya banyak nih Bu yang ini saya sampaikan sebenarnya untuk pembelajaran kita semua, termasuk tadi ya mengenai tentang sholat ini. Ibu harus tahu yang disebut sholat tidak boleh menghadap kubur itu apa. Terus nanti ada tidak boleh menjadikan kuburan bersatu dengan masjid. Ibu langsung bilang, tuh Masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Gitu kan ya. Wah, ada pembahasannya Ibu, kecuali sampai jam 12 nih. Nggak boleh Ibu ya. Tuh, itu dalil yang dipakai oleh orang-orang yang melegalkan menghadap kuburan itu adalah Masjid Nabawi. Di sana katanya mereka itu ada kuburan Nabi, ada kuburan Abu Bakar, ada kuburan Umar. Terus bagaimana itu? Dijelaskan di sini insya Allah. Tapi sayang waktunya kurang, belum cukup ibu semua. Oleh karena itu mohon maaf ya. Mudah-mudahan yang sekelumit ini intinya mendapat gambaran dari ibu, mendapat gambaran ya buat kita semua bahwa kita larangan beribadah ya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di dekat kuburan saja itu tidak dibolehkan, apalagi sampai menyembah atau menjadikan kuburan sebagai Tuhan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Dengan pembahasan yang sama. Ini belum selesai ibu semua ya. Sayang nanti kalau tidak diketahui ya, tapi lebih sayang lagi karena kita akan ketahui kalau memang ya itu di bulan akan datang ya. Nasallallahu istiqamah, semoga Allah memberikan istiqamah di kita. Allahu a'lam bishawab. Dan mungkin ada pertanyaan ini sebelum saya tutup. Barakallahu fiik ya Ustaz wa fiik barakallah. Apakah doa yang harus dibaca ketika dipuji orang? Doa yang dibaca ketika dipuji orang, terus agar kita terhindar dari rasa bangga. Ya, memang rasa bangga ya. Baik, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pernah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ketika beliau radhiyallahu taala anhu itu dipuji oleh orang, itu beliau mengucapkan Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnuna waghfir lima la ya'lamun
wala tu'akhidni bima yaqulun. Ini bacaan doa yang dibaca oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allahumma anta a'lamu minni, ya Allah, anta a'lamu minni bi nafsi, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Ya. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku. Waghfirli, dan ampunilah aku. Wala ya'lamuna wala tu'akhidni bima yaqulun. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan yang mereka tunjukkan kepadaku. Ini doa dari yang diucapkan oleh Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamuna wa la yu'akhidni bima yaqulun. Ini yang dibaca oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan memang ibu-ibu semua, pujian itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pujian-pujian itu kadang memang jika diberikan kepada sesama makhluknya menjadikan mereka itu naik. Itu Bu ya. Apalagi yang memujinya adalah orang yang terpandang. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu semua. Itu yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun tadi juga disampaikan ketika kita mendapatkan pujian, ya, karena tidak mungkin terhindari ketika ketika kita itu dipuji, maka yang kita lakukan adalah segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pujian itu menjadikan kita terlena, ya. Jangan sampai terlena. Ada juga doa yang diucapkan oleh yang lain, ada sebenarnya, ya. Minimal ada yang dibaca doa tersebut tadi Ibu. Wallahu a'lam bishawab, Ibu semua. Alhamdulillah sampai tiba waktunya. Namun ya, ini belum selesai sekali lagi Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi yang mulia ini menjadikan ya sedikit ilmu bagi kita semua, ya. Bahkan mungkin materi ini kalau dilanjutkan itu akan banyak orang yang tersinggung. Ya. Tapi mudah-mudahan bukan masalah tersinggungnya, namun mudah-mudahan ini menjadikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan ini. Oleh karena itu ibu-ibu semua, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai, ya, atau yang menyampaikan kita dengan ilmu yang baru saja kita ini, tapi telinga kita itu telinganya adem aja. Karena kalau telinganya merah berarti ibu tersinggung. Wah, itu saya Ustadz ya, gitu ya. Tapi alhamdulillah saya enggak. Berarti kalau memang sampai hari ini tidak, walhamdulillah, dengan kekuatan penuh, dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, makin kuat, makin yakin bahwa semua yang kita dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu salah dan bahkan sampai mengeluarkan dari milah agama yang hanif ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pertemuan di pagi yang mulia ini dengan membaca doa qaftul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.